fiha la yasma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada sore hari ini kita bisa bergabung walaupun dari jarak yang mungkin agak berjauhan, tapi mudah-mudahan jauhnya fisik itu tidak menyebabkan jauhnya hati, jauhnya badan tidak menyebabkan jauhnya jiwa. Badan boleh jauh tapi jiwa tetap bersatu, dan insya Allah pada sore hari ini kita akan banyak membahas hal-hal yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, dan bermanfaat untuk umat Islam. Khususnya bagaimana kita mendidik generasi sekarang, mendidik generasi umat Rasulullah SAW, yang kita harus selalu belajar dan belajar. Karena kadang-kadang kita ini adalah menjadi guru itu sebenarnya belum layak untuk menjadi guru. Kita menjadi orang tua ini sebenarnya belum layak menjadi orang tua. Tapi karena satu dan lain hal kita harus melakukan itu, maka dibutuhkanlah yang namanya belajar dan belajar. Maka kita akan lanjutkan kajian kita tentang buku Ar-Rasul Al-Mu'allim yang dikarang oleh Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kita sampai ke bab yang keempat, kita masuk yang kelima. Ini mengingatkan kembali bahwasanya Rasul itu adalah sebaik-baik pendidik. Rasul adalah sebaik-baik pengajar. Karena beliau adalah sebaik-baik pengajar dan pendidik, kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Dan semua teori-teori yang ada pada zaman sekarang itu rata-rata nanti kembalinya kepada Rasulullah SAW, baik pendidik atau praktisi pendidikan yang muslim atau yang non muslim, mereka itu ngambilnya dari Rasulullah SAW, cuma kadang-kadang covernya ditutupi oleh mereka dan tidak mau mengatasnamakan Islam. Sudah 4 yang kita bahas. Yang pertama adalah Al-Qudwah Al-Hasanah, keteladanan yang baik dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah At-Tadarruj, bertahap. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan syakhsiyah, memperhatikan individu. Kemudian yang keempat itu adalah i'tidal, dalam arti harus seimbang. Nah, kemudian yang kelima pada sore hari ini kita akan masuk ke metode yang berupa ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil hiwari wal musa'alat. Salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat ini dan mendidik sahabat sehingga bisa menjadi para sahabat yang luar biasa adalah dengan hiwar, dengan dialog wal musa'alat dan tanya jawab. Dan ini adalah uslub atau metode Rasulullah SAW yang sangat abroz, sangat terlihat dalam pengajaran, yaitu al-hiwar dan musa'alat li'itharatin tibahis sami'in. Kenapa itu dilakukan? Karena dalam rangka untuk membangkitkan perhatian para pendengar, wa tashwiqi nufusihim, dan meningkatkan kerinduan jiwa mereka ilal jawab, untuk menjawab. Artinya membuat mereka itu penasaran. Nah, ketika seseorang itu penasaran, barulah jawaban itu masuk. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu juga ada contohnya dalam Al-Quran. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah ada contohnya dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW melakukan hal ini sangat banyak, dan perlu dicatat bahwasanya metode yang kelima ini, al-hiwar wal musa'alat, ya, dialog dan tanya jawab, itu sangat cocok untuk anak di atas 10 tahun. Ya, kalau anak kecil, sering saya sampaikan, kalau anak 0 sampai 2 tahun dia belum berfungsi semuanya, hanya telinga. Maka semua yang didengar di waktu kecil itu akan direkam. Kemudian ketika anak sudah mulai bisa berbicara, lafadz yang pertama kali yang harus kita ajarkan adalah lafadz la ilaha illallah. Kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Begitu dia
mulai bisa bicara, maka disampaikan kata-kata yang baik. Kemudian begitu nyampe umur 4-5 tahun barulah dia dikenalkan dengan mungkin surat-surat pendek, doa-doa pendek, kemudian mulai didoktrin. Ya, didoktrin, diulang-ulang, dan doktrinnya anak kecil itu harus diulang-ulang. Begitu nanti anak umur sekitar 8-9 tahun dan 10 tahun mulai anak itu berpikir. Nah, disinilah metode yang paling pas. Nah, apalagi antum para guru SQ itu anak SMP maupun SMA, ini sangat cocok untuk antum gunakan. Mari kita lihat contoh pertama. Nanti saya tidak semua mic-nya mati katanya. Mic-nya mati. Ada yang mematikan? Oh, anak ya. Kepencet. Oh, baik, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Jadi saya ulangi, metode yang nomor 5 ini adalah sangat cocok untuk di atas umur 10 tahun. Kalau anak di bawah 10 tahun itu didoktrin. Ya, didoktrin, diajar dan diulang-ulang. Nah, kalau ini anak mulai otaknya, pikirannya dibuka. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian? Nah, ini Rasulullah bertanya. Ya, tahukah kalian? Dan antum lihat di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kata-kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin qul ara'aitum in asbaha ma'ukum, dan seterusnya. Itu orang yang diajak bicara itu disuruh untuk berpikir terlebih dahulu. Tahukah kalian jika ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, dia mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran? Apakah masih ada debu yang tersisa? Kemudian para sahabat membayangkan di depan pintu ada sungai, kemudian dia tiap hari mandi 5 kali. Wah, ini nggak mungkin ini. Dan antum tahu bagaimana Madinah itu tidak ada yang namanya sungai. Mekah Madinah itu nggak ada sungai. Nah, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk berkhayal sekaligus, ya mereka udah tahu karena di surga itu ada sungai. Maka mereka menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak ada kotoran sedikit pun ya Rasulullah SAW. Nah, baru karena mereka paham, nah berarti mereka udah siap. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, fadzalika mithlus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Demikian dengan perumpamaan salat 5 waktu, Allah akan menghapus dengan salat itu semua kesalahan. Antum bedakan antara metode misalnya begini. Sesungguhnya salat itu menghapus dosa-dosa. Dah, selesai. Beda dengan anak mengatakan, wahai anak-anak, coba kita jalan-jalan yuk. Pikiran kita berjalan-jalan pergi ke sungai. Kalian pagi, siang, sore, malam lagi mandi di situ. Sekali mandi 10-15 menit. Nah, apakah masih ada tersisa kotoran dalam diri kalian? Tidak ada, Ustadz. Nah, pun demikian dengan sholat yang kalian lakukan. Kalian melakukan sholat 5 kali itu dalam rangka salah satunya adalah untuk membersihkan dosa-dosa yang kalian lakukan. Itu antara satu dengan kedua itu berbeda. Kalau yang pertama itu hanya mereka mendengar, kalau yang kedua mereka itu diajak berpikir. Ini yang dimaksud dengan al-hiwar wal musa'alat. Nah, kemudian yang contoh yang kedua, ya, saya langsung ke yang ke-39, hadis yang ke-39, silakan antum buka halaman 94.
Wa Muslim, Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, atadruna mal muflis. Ini sangat, hadis ini sering saya sampaikan, satu contoh untuk saya, untuk antum semuanya sebagai para guru dan ustadz. Atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa yang muflis itu? Muflis itu orang yang harta pokoknya habis, pailit. Orang yang rugi, orang yang pailit. Nah, modalnya habis. Nah, Rasulullah memberikan kebebasan untuk menjawab. Rasulullah hanya mengatakan siapa di antara kalian orang yang pailit itu. Karena para sahabat itu adalah banyak yang menjadi saudagar, maka mereka menjawabnya ala pola pikir mereka. Maka mereka mengatakan al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Ya Rasul, orang yang pailit di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham. Tidak punya dirham itu mata uang dari perak. Wala mata, dan tidak ada harta, tidak ada barang dagangan. Habis semuanya. Di sini Rasulullah SAW tidak menyalahkan mereka. Ya, sama sekali tidak menyalahkan mereka. Rasulullah ingin lebih luas dalam memahami muflis. Maka kata beliau, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang rugi, orang yang pailit di antara umat dari umatku. Nah, nih, kita termasuk kita di sini. Karena Rasulullah mengatakan min ummati, bukan umat sebelum Rasul, tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang nanti pada hari kiamat bisolatin, membawa pahala salat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat. Ini artinya apa? Sampai di sini, orang ini banyak modal, orang ini banyak harta, orang ini banyak pahala. Disebutkan salat, puasa, zakat itu karena rukun Islam, dan tidak disebutkan haji karena tidak semua orang haji, dan bisa jadi waktu itu haji belum diwajibkan. Dan tidak disebutkan syahadat karena ini sifatnya fisik, syahadat tidak terlihat. Nah, ini artinya dia kaya. Tapi berikutnya kita lihat, wayati, kemudian datang pada hari kiamat itu, waqad syatama hadza, dia mencaci ini. Mencaci itu berarti menghina, berarti mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Wa qadzafa hadza, dan menuduh ini. Menuduh. Ya, menuduh itu artinya menyatakan orang lain melakukan kesalahan tanpa disertai dengan bukti. Itu namanya menuduh. Maka ini juga pelajaran untuk antum, untuk ana dan antum. Ketika kita melihat atau membaca, mendengar berita, jangan ikut-ikutan kalau kita tidak tahu. Ya, si A dikatakan begini, si B dikatakan begitu, entah itulah apakah tentang korupsi atau pencurian atau apa saja, maka kita tidak punya hak untuk ikut-ikutan itu. Karena bisa jadi masuk ke hadis ini. Wa akala mala hadza, dan memakan harta ini. Ya, memakan harta orang lain. Otomatis memakan harta yang tidak benar. Wa safaka dama hadza, dan dia mengalirkan darah orang itu, darah orang lain. Wa daraba hadza, memukul. Coba, dia awalnya banyak harta, harta itu banyak pahala, salat, puasa, zakat. Tapi ternyata dulu di dunia dia itu satu, syatama, senangnya mencaci. Ya, yang kedua qadzafa, menuduh. Yang ketiga akala mala hadza, makan dengan tidak benar. Yang keempat safaka dama hadza, mengalirkan darah, artinya membunuh orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, menganiaya, memukul. Akhirnya apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang ini, orang yang orang yang
dicaci, orang yang dituduh, orang yang hartanya dimakan dan seterusnya, kebaikan itu diambil dari orang yang punya pahala itu tadi. Diambil kemudian dikasihkan. Ada transferan pahala di akhirat. Ini terjadi di padang mahsyar. Nah, dibagi. Fa'in faniyat hasanatuhu. Ketika kebaikannya itu habis. Kebaikannya habis. Qabla an yuqda ma'alaihi, sebelum semuanya diselesaikan. Artinya yang dia zalim itu masih banyak. Ukhidha min khotoyahum, keburukan orang-orang yang dizalimi itu diambil kemudian diberikan kepada dia. Faturihat alaihi, dilemparkan dia, thumma turiha finnar, kemudian dilempar ke neraka. Coba antum perhatikan, di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya antum sebagai satu orang tua, yang kedua guru dan ustadz. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan untuk menyampaikan sesuatu, Rasulullah menggunakan pertanyaan terlebih dahulu. Atadruna mal muflis? Pertanyaan. Ketika Rasulullah bertanya, maka para sahabat konsentrasinya bertambah, rasa penasarannya tinggi, dan Rasulullah memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk menjawab sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW itu memberikan kesempatan mereka untuk menjawab, dan mereka menjawab, dan ternyata jawaban mereka itu tidak seperti yang diinginkan Rasul, tapi Rasulullah tidak menyalahkan. Ya, Rasulullah tidak menyalahkan, sama sekali tidak menyalahkan. Rasulullah mengalihkan. Ini artinya Rasulullah ini juga menjaga perasaan para sahabat. Rasulullah tidak mengatakan kalian itu yang dipikir cuma untung, dagang, tidak. Saya juga pengalaman dulu waktu di SD. Dulu SD kelas 3 atau kelas 4 ada salah satu guru agama. Saya masih ingat dan sampai sekarang beliau masih hidup. Dan saya kalau pulang ke Jawa, saya sempatkan untuk bisa ke rumah beliau, ya, minta doanya, minta restunya, minta nasihatnya. Beliau pernah bertanya begini di kelas, siapa nama raja yang memusuhi Ibrahim? Ya. Siapa nama raja yang memusuhi Ibrahim? Satu kelas itu nggak ada yang jawab. Kemudian saya langsung tunjuk tangan. Kemudian saya menjawab Raja Abroha. Raja Abroha. Dengan PD-nya saya jawab Raja Abroha. Dan Masya Allah, Ustadz itu tidak menyalahkan saya. Dan saya yakin itu benar. Walaupun itu ternyata jawabannya kan salah. Ustadz itu tidak menyalahkan, beliau kemudian muter-muter dulu. Begitu muter-muter barulah kemudian menjawab yang benar, yaitu Raja Namrud. Dan saya merasa tidak ditelanjangi di depan teman-teman SD. Beliau muter-muter terlebih dahulu kemudian menjelaskan siapa itu Abroha, siapa itu Namrud, siapa itu Fir'aun. Masya Allah, ini Rasulullah SAW ketika para sahabat menjawab, beliau tidak menyalahkan itu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang sangat penting adalah bagaimana Rasulullah SAW menghubungkan antara peristiwa-peristiwa di dunia itu dengan akhirat. Ini anak akan ulang-ulang kalau ada momen, ini khususnya antum yang sudah punya anak, itu bagaimana menanamkan iman. Ya, menanamkan iman itu seperti ini. Ya, menghubungkan kejadian di dunia dengan kejadian di akhirat. Ini Rasulullah SAW tadi menghubungkan antara sungai dengan sholat, ya, antara mandi dengan sholat. Ini Rasulullah SAW menghubungkan antara bangkrut di dunia dengan bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut di dunia itu besok masih bisa untung lagi kita. Tapi kalau bangkrut di akhirat, siapa yang akan menanggungnya? Nah, ini antum harus
mencoba untuk belajar bagaimana bisa menghubungkan kejadian-kejadian di dunia itu dengan kejadian di akhirat. Apapun itu bisa dihubungkan. Ya, ini sangat jelas. Di dunia itu mencaci, membunuh, memakan harta yang tidak halal. Maka di akhirat dia akan didatangi atau dia akan mendatangi orang-orang yang dia zalimi, kemudian kebaikannya dibagi-bagi. Begitu kebaikannya habis, sementara yang dizalimi masih banyak, maka keburukan yang dizalimi itu diberikan kepada dia. Nah, kira-kira antum bisa nggak melakukan itu, ya, menghubungkan antara peristiwa duniawi dengan akhirat, apapun itu. Antum lihat ini di belakang ini ordeng ya, ordeng. Gimana? Antum bisa nggak menghubungkan ordeng ini dengan akhirat? Hah? Antum bisa nggak? Bisa. Gimana? Ya, gimana? Hah? Iya, gimana? Ayo coba ini kita dialog dulu. Ini ada ordeng nih, mahal ini. Itu gimana kira-kira? Ngomong-ngomongnya gimana? Menutupi kesalahan orang lain. Enggak, antum hubungkan dengan akhirat. Hubungan dengan akhirat. Pembatasannya bahwa ini dunia dan sana akhirat. Pembatas. Nanti itu antum di surga itu akan di sebuah kamar. Yang kamar ini ada ordengnya ini. Antum bisa ngelihat keluar, yang luar nggak bisa ngelihat antum. Ordeng ini bisa menambah iman kepada hari akhir. Ya. Lanjut, yang lainnya. Masih banyak lagi yang lainnya, coba. Ayo apa lagi misalnya ya? Hah? Baik, jam. Baik, sekarang jam 4:10. Siapa yang bisa menghubungkan jam dengan akhirat? Coba tuh antum. Termasuk di sini, yang di sini. Yang di grup ini ada 40. Silakan, fadhol. Fadhol, silakan, boleh ngobrol. Ini jam. Sekarang jam 4:16:10. Hubungkan dengan akhirat. Bukan ilmu pure dunia. Ya, siapa yang bisa? Perkara waktu di akhirat yang kekal dan tidak menemui batas akhir di situ. Baik, insyaallah beliau udah mulai, udah bagus. Yang lainnya? Jawab, antum gampang jawab. Nah, ini sekarang ada jam 4:10. Ayo antum, fadhol satu nih. Coba antum gimana melihat jam ini? Hubungan dengan akhirat. Waktu di dunia dan di akhirat berbeda. Bedanya gimana? Antum misalnya anak antum, bedanya apa, Bi? Antum jawabnya apa? Anak misalnya anak antum. Loh, anak kan anak, boleh tanya toh? Bedanya apa, Bi? Gitu. Bedanya mungkin dari bentuknya itu tadi. Jawabnya gampang. Nah, di akhirat tidak ada malam, tidak ada siang. Yang ada pagi dan sore, karena di akhirat tidak ada orang tidur. Penduduk surga semuanya tidak tidur, nak. Kenapa? Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Mereka selalu sibuk dengan kenikmatan-kenikmatannya. Itu selesai. Ya, apalagi? Lampu. Kursi boleh. Kursi fadhol, kursi. Kursi fadhol, silakan. Fadhol, siapa yang di sini atau yang di mana? Yang di dalam daring ini. Kursi. Silakan ngobrol, ayo. Hubungkan kursi dengan akhirat. Lama muridnya mikir itu. Kursi sama. Iya, kursi dengan akhirat. Kalau kursi itu, kalau di dunia kan bisa jadi tempat kita istirahat. Kalau istirahat di akhirat itu mungkin nggak istirahat. Ya kan? Jawabnya gampang, nak. Ayo, fadhol. Kalau kursi di dunia itu kan sifatnya dia cepat rusak. Cepat rusak. Akhirat itu kan dia
Kekal. Ya, enggak, udah masuk, Masya Allah udah masuk. Fadhal. Kenapa? Masuknya kata-kata kekal itu masuk ke anak-anak itu. Nanti anak akan sampaikan. Fadhal. Perihal kursi yang identik dengan singgasana ataupun kekuasaan, Nah. yang dimana layanan kita secara Nih, anak antum 12 tahun dah ini. 12 tahun ini, jangan terlalu jauh. Yang gampang-gampang aja. Anak-anak ya. Oke? Contohnya gampang, Nak. Lihat kursi di dunia, Nak. Kecil, diduduki paling berapa hari rusak. Di akhirat, Nak, kursi kalian itu terbuat dari emas. Terbuat dari perak. Dan kalian akan berhadap-hadapan. Kalian akan santai-santai. Di kursi itu nanti ada bantal-bantal kecil. Wa namariqu masfufah. Bantal-bantal kecil kalian akan bertele-tele, layah-layah. Kenapa? Dulu kalian itu berlelah-lelah di dunia. Saatnya kalian bersantai-santai di akhirat. Gitu. Begitu. Kalau mau ditambah, mungkin akan bertanya, kenapa kita kekal di akhirat ya? Nah, antum sampaikan, tapi ini agak baca tafsir ya. Umar bin Khattab itu kenapa? Beliau itu adalah khalifah yang paling zuhud di sepanjang sejarah. Karena beliau menikmati ayat Al-Qur'an, wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Umar bin Khattab mengatakan adhabtum thayyibatikum, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Artinya orang kafir itu sudah menikmati kenikmatan dunia itu sudah habis, sudah pol. Sementara orang muslim itu dikurangi. Menikmati kenikmatan dunia itu dikurangi. Maka kenapa ketika kita bangun tidur, ya tidur malam, itu nanti kita sisihkan waktu setengah jam, 1 jam untuk qiyamul lail. Agar kita dapat kenikmatan di akhirat. Kenapa di dunia ketika kita punya makanan, nggak kita makan semuanya, sebagian kita sisihkan ke orang. Itu karena kita tidak ingin menghabiskan kenikmatan itu di dunia. Nah, atas dasar itulah kenapa orang mukmin itu selama-lamanya di surga dan kenapa orang kafir selama-lamanya di neraka. Itu jawabnya gampang. Nah, karena kalau kalian hidup di dunia selama-lamanya, pasti kalian akan mukmin terus dan kalian akan melakukan kebaikan terus. Dan seandainya orang kafir itu selama-lamanya di akhirat, dia akan foya-foya terus, akan melanggar syariat terus, maka layak di akhirat mereka di neraka, kita di surga. Oke. Ada lagi misalnya apa? Nah, ini lampu ya, ini lampu. Ya, fadhal Ustaz, yang di grup ini, siapa yang mau ngobrol, lampu hubungkan dengan akhirat. Anak kesut 12 tahun. Ayo, silakan fadhal. Boleh, antum salah nggak apa-apa, ngarang juga boleh. Fadhal. lampu kan untuk menerangi yang gelap. Baik. Sedangkan di akhirat tadi nggak ada malam, makanya nggak butuh lampu. Nggak butuh lampu, baik. Bagus. Yang lain? Kalau lampu kita, lampu ini kan hidup karena ada baterai. Kalau kita di akhirat mungkin diterangi dengan amal kebaikan kita. Baik, boleh. Intinya lampu kan menerangi. Baik. Lampu, Nak. Di dunia ini butuh lampu, Nak. Nanti kalian di alam kubur itu gelap. Ingat, akhirat itu dimulai dari alam kubur. Di alam kubur itu yang dibutuhkan adalah lampu-lampu amal soleh. Nah, nanti di padang mahsyar, setelah padang mahsyar kalian akan lewati titian. Ini nih, titian tuh kayak gini nih. Ini anak ambil contoh titian. Ini neraka, ini padang mahsyar, ini titian, ini surga. Dan di bawahnya adalah neraka. Di titian ini sangat gelap, Nak. Sangat gelap, kalian butuh lampu-lampu itu. Dan lampu yang paling menerangi kalian, itulah yang kalian menentukan nanti perjalanan di sini kalian cepat atau tidak. Nah, antum misalnya naik motor malam, ya kenapa kok lampunya itu kok kita jalannya pelan, Nak? Karena lampu motor ini hanya 10 watt, 20 watt. Coba kalau lampunya 1000 watt, Nak, api bisa ngebut. Nah, di akhirat nanti di titian itu, kalau orang itu lampunya sangat kuat, dia akan lari. Maka kata Rasulullah seperti kilat, seperti angin, seperti kuda perang, seperti orang lari. Itu tergantung lampunya. Dan yang paling menentukan lampu itu adalah
Tilawatul Quran dan doa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim antum sudah hafal lah ya. Ini antum mau ilmu apa coba? Anak nggak tahu ilmu ya. Anak nggak ngerti kimia, nggak ngerti fisika, nggak ngerti biologi, tapi itu bisa dihubungkan dengan akhirat. Tadi malam anak ngajarin anak itu porokapit. Antum porokapit itu pembagian yang pakai gini itu. Itu gimana itu? Itu porokapit. Anak saya yang nomor 5. Nah itu bisa itu. Bisa dihubungkan. Ini Rasulullah SAW urusan dagang loh, coba bayangkan. Itu larinya ke akhirat. Dagang ekonomi larinya ke akhirat. Coba tunjukkan ke saya sekarang ilmu mana, ya ilmuwan mana, dosen mana, guru mana yang sifatnya umum, mohon maaf, sifatnya umum itu bisa menghubungkan itu menuju kepada keimanan. Dan itu yang anak harap dari semua ustadz yang ada di Darul Fatah. Ya, anak berharap itu. Apa aja bisa. Apa aja bisa. Apalagi coba antum. Silakan. Ayo yang di mana? Yang di grup silakan. Tentukan benda kita hubungkan dengan akhirat. Ya, tentukan benda. Ya, fadhal. Siapa ini? Api, Ustaz. Api. Oh, api fadhal. Kalau api gampang. Ya, api ya nggak apa-apa, yuk kita diskusi api. Nah, fadhal, sekarang antum posisikan antum sebagai orang tua, di depan antum lagi ada anak nih. Anak SMP atau anak antum ada api. Gimana dialognya? Ya, fadhal. Fadhal. Siapa yang ngobrol itu tadi? Yang api-api tadi siapa yang ngusul? Ayo fadhal Mahmud. Fadhal Ustaz Mahmud. Menjelaskan bahwa saat biasanya kalau anak-anak itu kalau sore biasa masak sendiri, Zat. Siap. Telur, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Fadhal. Adiknya itu merekam abangnya yang masak biasanya. Kemudian ini bang, manfaat api di dunia. Jadi api di dunia manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Baik. Namun saat api di akhirat itu manfaatnya juga untuk manusia, gitu. Untuk manusia, untuk membakar mereka-mereka yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah disampaikan itu. Baik. Alhamdulillah, bagus. Bagus, itu sudah bagus. Itu artinya ada dialog dalam hidup. Itu ada dialog dalam hidup dan itu yang penting. Ya, dan itu antum kalau udah biasa seperti itu, antum akan kecanduan. Dan jadilah antum orang yang kecanduan dialog dengan anak. Itu bisa ditambah, Ustadz, api. Yang pertama, nak, dalam hadis disebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam itu turun ke muka bumi, kemudian beliau lapar, beliau butuh api. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah nyuruh Jibril ngambil secuil api di neraka. Di neraka. Ya, ini artinya apa? Neraka itu sudah ada. Nah, begitu api dibawa kepanasan, akhirnya dicelupin dulu. Dicelupin dulu ke air sampai 70 kali itu masih panas. Ya, 70 kali dicelup masih panas. Dan itu kata Nabi Adam, ini aja masih panas. Ini antum bisa bayangkan api yang sekarang itu udah didinginkan. Maka kata Rasulullah, api di dunia itu adalah 1/70 daripada api di akhirat. Nah, itu berarti api, anak-anak udah tahu asal usul api itu kan. Kemudian yang kedua baru tadi api nanti di dunia, di akhirat itu antara untuk mengazab orang-orang kafir ya. Nanti perlu ditambah itu, Ustadz, ditambah kenapa balasannya api ya, karena api itu adalah sifatnya panas gitu. Kemudian yang dimasukkan ke sana adalah orang-orang kafir, kemudian di close, ditutup. Maka jadilah kamu mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tuh, apalagi ya? Kita dialog sampai dialog dulu. Ya, silakan. Habis ini baru bab tentang rukun Islam, rukun iman yang dialog antara Rasul dengan malaikat itu. Nah, itu udah antum udah hafal lah itu hadis
Hadis yang kedua, hadis Arba'in Nawawi. AC. Masya Allah AC, fadal. Nah, ini AC. AC, fadal. Ya, ini ada AC, ini ada AC. Silahkan, fadal. Memberi kesejukan. Baik. Baik, ini dihubungkan dengan akhirat Ustaz, AC. Ingat, 2 bahan, 3 bahan itu bisa diulang-ulang dengan bahasa yang berbeda. Anak-anak itu misalnya antara lampu dengan api, itu kan objeknya beda ya. Tapi nanti tujuannya sama, ke akhirat. Dan anak harus diulang-ulang itu. Ingat kaidah dalam akidah itu, akidah akan masuk itu karena lewat telinga. Dan masuk lewat telinga itu kalau diulang-ulang. Ya, antum baca bukunya Akidah Islamnya Profesor Dr. Yunahal Ilyas, di sana disebutkan tentang kaidah-kaidah. Antum untuk beriman kepada Allah itu nggak cukup sekali 2 kali, harus diulang-ulang. Persis seperti antum beriman kepada orang tua antum. Ustaz Adit, bapak antum namanya siapa? Suyadi. Dari mana antum yakin itu kalau bapak antum? Anda tanya, ini saya bukan menuduh ya, bukan menuduh, ini pertanyaan. Fadol. Dari mana masih hidup ya? Masih. Antum kok tahu itu kok bapak antum dari mana? Penjelasan nenek. Oke? Penjelasan nenek diulang-ulang. Sementara kalau selain penjelasan itu nggak bisa jadi bukti. Akte bisa dipalsukan. Foto tidak semua orang yang fotonya mirip itu adalah bapaknya. Tapi kalau diulang-ulang itu bapakmu, itu menjadi sebuah keyakinan. Dan kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan, kalau ada orang yang ngomong bapaknya Ustaz Adit bukan Pak Suyadi, beliau akan rela untuk membunuh orang itu. Kenapa? Itu sudah masuk dalam keyakinan. Rela nih, itu bapak saya. Oh, bapak kamu bukan itu. Oh, berarti sudah sampai tingkat keyakinan. Kenapa dalam Islam itu orang-orang yang jihad itu adalah orang-orang pilihan? Karena orang-orang yang betul-betul keyakinannya tingkat tinggi. Itu diulang-ulang itu, Ustaz. Baik. Nah, tadi apa? AC. Ya, silakan Fadl yang di sini atau yang di grup, silakan yang di dalam. Gimana menjelaskan AC tentang AC? Hubungannya dengan hari kiamat. Kembali dengan penjelasan yang tadi sama seperti lampu, mungkin tadi dikatakan bahwa di akhirat itu tidak akan menemui malam, jadi cahaya lampu tidak akan diperlukan, dan adanya pagi dan sore. AC kaitannya dengan angin. Pada pagi dan sore itu udara terus sejuk. Baik, beliau tadi katakan betul. AC itu udaranya sejuk, angin juga udaranya sejuk. Antum bisa lihat di 2 sisi. Bisa dari sisi surga, bisa dari sisi neraka. Kalau AC dari sisi surga, itu kalau AC-nya itu sekitar taruhlah 20 atau 21 ya Celcius, itu nyaman. Itu nggak begitu kedinginan. Maka masuklah di surga itu suasananya, kata dalam sebuah athar itu bukan hadis, al-jannatu saja ma baina tulu'i al-fajri ila tulu'i syams. Surga itu sepoi-sepoi antara terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Jadi antum kalau pengen sering merasakan suasana surga, maka habis subuh jangan tidur. Kalau habis subuh antum tidur, antum nggak merasakan nikmatnya surga itu. Nah, terutama yang sudah menikah. Antum jangan tidur. Itu paling enak untuk tilawah Quran, untuk olahraga. Gitu ya. Nah, coba antum. Dan antum perhatikan, dan antum tambah nanti, kenapa udara pagi itu bersih, Ya. Ulama sampai menjelaskan karena di waktu pagi orang munafik dan orang kafir belum bangun, sehingga udara itu masih bersih karena itu adalah udaranya orang-orang mukmin. Belum tercemar. Antum di ilmu apa itu? Ilmu kimia ya? Tentang oksigen itu ilmu kimia ya? Oh, itu jelasin kan? Oh, biologi. Nah, kimia juga. Terus antum bisa tambahkan lagi tentang suasana surga yang begitu baik. Maka ditutup. Maka kalau kamu ingin jadi ahli surga, bangunlah sebelum subuh. Masya Allah. Itu kalau semua orang tua bisa seperti itu, ya Allah, terutama Ustaz Darul Fatah. Saya nggak bisa bayangin kayak apa. Nah, sekarang kalau neraka gampang.
Neraka itu kalau AC-nya kedinginan, misalnya dibuat 0 di bawah 0 derajat Celcius, taruhlah bisa itu ya, walaupun mungkin nggak ada. Itu antum hubungan dengan surat Al-Insan, ya. Wala zamhariro. Jadi di neraka itu nanti ada satu lokasi yang panas banget, yang dingin banget. Nah, ketika mereka kepanasan, mereka minta, ya Allah, kami butuh tempat yang dingin. Akhirnya mereka dimasukkan ke neraka yang sangat dingin. Ya, neraka yang sangat dingin. Begitu mereka kedinginan, ya, mereka dingin, itu di tempat, saking dinginnya tempat ini, maka itu tulang-tulangnya bisa remuk. Ya, saking dinginnya tulang-tulang bisa remuk. Antum cobalah, yang suka pakai AC itu kalau kelamaan itu bisa stroke. Saya mohon maaf kalau pakai AC itu biasanya mulai pilek, tenggorokan mulai ini, mulai rusak. Nah, butuh air. Nah, dari sini antum juga di satu sisi antum jelaskan tentang neraka, antum di sisi yang lain antum punya cita-cita. Antum punya cita-cita, bagaimana bisa merasakan dingin. Antum nabung, suatu saat antum nanti bisa sama-sama anak yang bimbing antum ya. Tapi anak gratis ya. Pergi ke Turki. Ya, pergi ke Turki. Ya. Apa? Loh? Oh, dari tadi mati. Ya. Ya. Jadi begitu kata ada dingin, ya, itu di neraka itu ada tempat yang sangat dingin sekali. Nah, di sisi yang lain antum ya adalah keinginan untuk bisa merasakan bagaimana suasana salju, nggak usah ke Denmark ya, ke Turki aja yang dekat. Ke Turki aja, akhir-akhir Desember itu bisa merasakan dinginnya. Masya Allah, luar biasa. Baik, udah cukup ya. Itu dialog. Kalau mau teman-teman atau Ustaz usulkan silahkan monggo. Saya siap. Kita dialogkan. Apapun itu. Yang paling enak jalan tol kan? Antum naik jalan tol bisa Ustaz. Antum naik tol itu tanya ke anak, "Nak, kenapa kita naik tol, Nak?" Jawabannya apa? Biar cepat, Nak. Nanti kalau ke surga ada jalan tol, Nak. Antum bisa nggak jelasin itu? Nah, nanti ke surga itu nggak perlu, makanya di awal dulu pengajian itu anak kasih antum bagan itu kan. Bahkan ada berapa puluh etape itu. Nak, bisa kita ke jalan tol ini langsung dari sini langsung ke surga, Nak. Nah, gitu antum. Tapi juga antum nggak boleh ngarang. Gimana caranya, Bi? Kira-kira, kira-kira, akidah nggak boleh kira-kira. Iya? Baik, ini antum hidupkan Ustadz. Antum dialogkan dengan istri antum. Antum dengan istri juga bisa. Dengan istri antum ketemu istri. Antum langsung bisa ngobrol tentang surga itu. Apa caranya? Rasulullah SAW bersabda, setiap hari Jumat penduduk surga dari tingkat paling tinggi sampai paling bawah itu mereka akan ketemu di sebuah tempat di bawah pohon. Tiap hari Jumat di bawah pohon, ya. Ngapain sholat Jumat? Nggak ada sholat Jumat di sana. Kongko, duduk-duduk, ngopi pai, ya, ngopi-ngopi gitu. Apa jualan? Nggak ada jualan. Udah nggak di sana, nggak ada jualan lagi. Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Ya, mereka mengenang masa lalu di dunia. Kamu surganya mana? Surga A, surga B. Alhamdulillah, saya juga di surga. Itu apa? Reuni ya, semacam reuni. Nah, tiba-tiba fajaat riyahus shimal. Ya, datanglah angin dari arah utara. Ini artinya angin keberkahan. Tahubbu ala wujuhihim wa thiyabihim. Kemudian mengenai muka dan pakaian mereka, maka bertambahlah paras mereka, wajah mereka bertambah ganteng, bertambah tampan. Setelah selesai kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Habis itu masing-masing pergi ke surganya sendiri-sendiri, kemudian ngetok pintu, kemudian dibuka. Apa kata istri? Istri menyambutnya, "Loh, abang ya ini? Ini abang ya? Ini abang Tony ya?" "Iya, saya tahu abang Tony, saya Mas Tony. Kenapa? Kok baru berhenti sebentar pergi sebentar kok berubah, kelihatan tambah muda. Yazdadu ka jamalan."
tambah indah, tambah ya ini Umi kan? Iya. Istri saya kan? Iya. Kok saya tinggal sebentar kok kamu tambah cantik? Nah, habis itu mereka masuk ke ruangan dan habis itu tidak ada dialog apa-apa. Silahkan itu berkhayal, kita antum bisa berkhayal atau habis itu ngapain. Nah, antum bisa nggak nanti di ruangan di kamar setelah sepekan nggak ketemu istri antum misalnya. Waalaikumsalam. Mi, ya dibuka. Loh, ini Umi ya. Kenapa bang? Pangling itu apa ya? Pangling itu kayak nggak kenal gitu. Kok berubah? Apanya berubah, Bi? Kok tambah muda? Itu persis di surga. Itu ya, antum banyak dialogkan itu. Dan kalau yang seperti itu, anak-anak nggak akan bosen dan antum tahu lihat hasilnya. Ibadahnya tambah semangat, belajarnya tambah semangat. Antum nanti keteteran. Bi, gimana Bi? Saya mau puasa sunnah, saya mau puasa Senin Kamis, saya mau tilawah Quran, Bi. Keteteran antum. Karena yang menyebabkan mereka itu malas ibadah itu bukan karena nggak ada tenaga, tapi karena nggak ada semangat. Baik, sebelum saya lanjutkan silakan dari Ustadz di grup ini yang mau mancing silakan kita jadikan dialog, monggo. Saya kasih kesempatan 1 menit dulu. Kalau nggak ada, nah baru ana lanjutkan. Nggak ada? Ada nggak coba? AC tadi, Ustaz. Siapa? Masih tentang AC tadi. AC, fadhal. Ini siapa ini? Fadhal. Mas Mukum. Di akhirat nanti Apriansyah. Fadhal. Jadi akhirat nanti itu matahari didekatkan sejengkal di atas kepala kita dan di sana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan fungsi dari AC yaitu membuat suhu yang di dunia itu misalkan di ruangan itu panas, ya, kemudian AC maka dia akan suhu yang sesuai dengan kita inginkan. Baik. Maka pada hari akhir nanti itu diberi naungan yang mana naungan itu atas kehendak Allah. Ya. Yang mana saat itu didekatkan dengan matahari yang begitu panas, dan dengan naungan itu matahari tersebut tidak menghancurkan tubuh manusia tersebut. Baik. Alhamdulillah, ini berarti beliau berbicara di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar itu memang kata Rasulullah matahari itu qadrul mil au milaini. Kadar 1 mil atau 2 mil, 1 mil itu 1,5 kilo. Itu sangat dekat sekali sehingga panas. Nah, disitulah kemudian Allah memberikan naungan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis itu ada 7, nanti tapi ada tambahan-tambahan yang lain. Termasuk imam yang adil, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang anak muda, ini syabun nasyafi ibadatillah, anak muda yang selalu tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kemudian 2 orang yang mencintai karena Allah dan seterusnya. Itu antum sampaikan ke anak-anak. Nah, termasuk nanti yang kemarin saya sampaikan majelis cinta itu bagaimana anak-anak itu saling mencintai laki perempuan itu karena Allah, bukan karena yang lain, dan itu tandanya diikat dengan pernikahan. Nah, itu antum bisa bawa lari kemana-mana. Terima kasih Ustadz. Fadhal, yang lain silahkan. Ada? Coba antum lihat. Ada yang mau ngobrol nggak? Musim Ustadz. Fadhal. Musim. Fadhal musim. Gimana? Sekarang kan lagi musimnya hujan nih Ustadz. Musim hujan ya Ustadz. Fadhal. Jadi bagaimana Ustadz untuk ini ke anak-anak Ustadz? Loh, ini antum malah tanya ini. Antum dialogkan dengan anak-anak. Musim hujan. Tapi antum kuasai dulu musim hujan. Pertama, antum belajar tentang teori hujan berdasarkan Al-Qur'an. Yaitu di surat At-Tariq, ya was-sama'i dzatir raja'. Itu ayat tentang hujan. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kemudian di surat Fussilat sebelah kanan atas itu, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antum menjelaskan manfaat hujan. Manfaat hujan antum bisa lihat di surat Al-Anfal. Ya, idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Antum bisa buka itu di surat Al-Anfal halaman kedua sebelah kiri atas, kata Ustaz Adi Hidayat. Begitu.
Baru nanti kalau dihubungkan dengan akhirat itu sangat mudah. Antum ngecek, ini belum berbicara masalah fikih hujannya ya. Kalau fikih hujannya itu nanti satu materi sendiri Ustaz. Ya, apa itu hujan? Kemudian hujan dalam Al-Qur'an, nama-nama hujan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat hujan, kemudian proses terjadinya hujan. Baru nanti yang terakhir ini adalah menghubungkan hujan dengan akhirat. Itu gampang Ustaz. Pertama antum ajak anak untuk duduk di tanah. Ya, di tanah itu kan ada rumput. Oke, ada rumput, kemudian nak lihat. Pertama, pembukaan. Siapa yang menumbuhkan rumput ini? Antum bisa lihat anak-anak itu punya iman apa enggak? Dengan sendirinya, Bi. Wah, ini gawat ini. Ini dengan sendirinya. Oh, enggak begitu. Allah yang menumbuhkan. Kenapa? Nah, baru kenapa Allah bisa menumbuhkan? Ya, karena kekuasaan Allah, Bi. Ya betul, itu enggak salah. Tapi ada prosesnya. Allah turunkan hujan dari langit ke muka bumi, kemudian airnya kena tanah. Kemudian di bawah tanah ini ternyata ada biji yang tak terlihat. Ya, biji yang tak terlihat begitu kena basah, nanti di dalam terjadi proses. Ada bijinya itu jadi jadi akar dan seterusnya, kemudian naik ke atas. Nah, jadilah rumput. Nanti kamu bunuh ini lagi, kamu cangkul, kamu apa, nanti kalau ada hujan tumbuh lagi. Nah, itu pembukaan namanya. Ini tadi atadruna al-mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang pailit itu? Jawaban sahabat yaitu tadi. Ya, orang yang kehabisan barang. Nah, nak, kira-kira begitulah nanti di akhirat. Ya, di akhirat itu begitu manusia meninggal dunia, kemudian berada di bawah tanah, ya. Kemudian tiupan sangkakala yang pertama itu akan mematikan orang yang masih hidup di muka bumi, mereka mati. Kemudian nunggu 40 masa, lalu Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan dari langit, blek, maka air itu masuk ke tanah. Masuk ke tanah, di dalam tanah itu ada tengkorak manusia yang bernama, semuanya hancur kecuali ajabudz zanab, tulang ekor itu tidak hancur. Tulang ekor itu kena air, maka dia kalau biji tadi itu menjadi akar, menjadi dahan dan seterusnya, daun dan seterusnya, ini menjadi tulang badan, tulang kepala, tulang kaki, kemudian dibungkus dengan daging. Begitu sudah siap, maka tiupan sangkakala yang kedua, yauma tarjufur rajifa tatba'uha radifa, tut, maka manusia yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum, manusia keluar dengan bermacam-macam. Sebagaimana ketika hujan turun, ini tanah ini cuma sedikit gini aja, itu bermacam-macam. Ada rumput, ada jagung, ada mangga. Rumputnya pun beda-beda, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang hijau, ada hijau agak biru, ada yang kuning, ada yang putih, bermacam-macam. Di sana juga bermacam-macam. Itu hujan. Oh, kalau hujan malah paling enak. Karena memang hujan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Baik, ada lagi? Atau ada pertanyaan, Ustaz? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Karena ini tanggung ini. Fadhol. Masih kosong. Lanjut. Baik. Antum bisa lihat halaman 95 ya. Tentang hadis Umar bin Khattab yang beliau bersama para sahabat atau beliau dengan Rasulullah SAW itu duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang, kemudian pakaiannya putih, rambutnya hitam, tidak ada bekas perjalanan, kemudian tanya tentang ini, fa asnada rukbatahu ila rukbatihi. Ini juga penting. Ya, bagaimana ketika tanya jawab itu sebaiknya itu dekat. Kalau bisa itu dekat. Ya, Rasulullah itu ya, malaikat itu meletakkan dengkul itu bahasa Indonesianya apa sih? Lutut ke lutut Rasulullah. Jadi dekat begini. Dekat. Ada saatnya antum kalau ini terutama manfaat besar untuk anak antum. Anak antum terutama kalau ada bermasalah, itu antum dekat secara fisik, antum peluk, antum apa itu. Ini manfaatnya besar secara ilmu ilmu para bapak ini.
Barulah tanya tentang Muhammad, tanyakan tentang apa jelaskan kepada saya tentang Islam, dijawab. Jelaskan tentang saya tentang iman, dijawab. Jelaskan tentang ihsan, dijawab. Jelaskan tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus tanda-tandanya apa? Ini kita udah sangat familiar dengan hadis ini. Ya. Jadi ini Ustadz banyak bertanya atau memberikan pertanyaan tanya jawab itu sangat penting. Ana harap antum bisa hidupkan ini di kelas-kelas antum, apapun materinya, tapi jangan selalu tanya jawab terus. Ada saatnya tanya jawab, ada saatnya antum doktrin, ada saatnya antum bercerita, bermacam-macam ya. Ada saatnya antum pelan-pelan, ada saatnya antum tampil sendirian. Rasulullah pernah dari pagi sampai sore itu berbicara nggak berhenti kecuali pas salat, semacam daurah. Beliau trainer tunggal, dilanjut sampai sore lagi dan nggak berhenti. Nggak ada namanya energizer atau ice breaking atau sela-sela nyanyi joget, nggak ada sama sekali. Sahabat nggak ada yang bosen. Kenapa? Ya karena ya pertama adalah Rasulullah adalah teladan. Kemudian yang kedua itu banyak variasi yang beliau lakukan berupa cara-caranya itu, sehingga ya para sahabat tidak bosan. Baik, ini kalau mau yang ke-6 ini panjang, kita cukupkan aja ya, kita cukupkan karena memang udah hampir jam 5. Silahkan kalau ada yang mau ditanya Ustadz, fadhol. Boleh materi ini, boleh materi yang lain. Tadi kasus juga boleh, monggo. Fadhol. Kaitan sama silah Ustaz. Itu ketika Rasulullah di masa kenabian awal itu kan beliau mendakwakan kepada keluarganya. Terus ini pernah lihat aku pernah baca di ketika perang Badar itu kan ada orang-orang musyrikin yang ditawan Ustaz ya. Oleh kaum muslimin. Salah satu tawannya adalah menantunya Nabi sendiri Ustaz ya. Suaminya Zainab. Ya. Ya. Jadi pertanyaan apakah itu Zainab binti Rasulullah beliau apakah itu bisa masuk ikut agama Islam atau bagaimana Ustaz posisinya? Apakah anak-anak Rasulullah itu semuanya langsung mengikuti Nabi ketika masa kenabian atau masih ada yang belum mengikuti Nabi? Baik. Ini pertanyaan tentang sirah, tentang mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Rabi Al-As. Ini dalam perang beliau menjadi tawanan kemudian dibebaskan. Itu semua anak Rasulullah itu ada 7 ya, yang meninggal 3 waktu-waktu kecil, Al-Qasim, Abdullah sama Ibrahim. Nah sementara yang sisa itu adalah perempuan semuanya, mulai dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan anak terakhirnya adalah Fatimah. Semuanya muslim, semuanya muslimah. Ini dibuktikan yang 2 atau yang 3 itu hijrah bersama Rasul. Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Fatimah ikut hijrah ke Madinah. Sementara Zainab itu dipersilakan untuk membersamai suaminya. Maka nanti bab ini itu biasanya dikaitkan dengan hukum masalah ketika suami istri itu muslim pertamanya, kemudian si istrinya murtad. Istrinya misalnya masuk agama lain, apakah nikahnya itu langsung rusak atau tidak? Ya, nikahnya rusak atau tidak? Nah, ini salah satunya adalah yang dalil yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama adalah sikap Rasulullah SAW kepada Zainab untuk membersamai Abu Rabi-nya Al-As, yang akhirnya nanti beliau masuk Islam. Setahu saya 5 tahun sesudahnya itu baru masuk Islam. Jadi dilayani betul, ya, baru masuk Islam. Dan ini yang paling kuat, sehingga ketika ada seorang ibu-ibu muslimah punya suami muslim, kemudian suaminya murtad nih misalnya, maka itu ada empat akwal, 4 pendapat, tapi yang paling kuat adalah istri diberi kesempatan untuk membersamai suami sampai suaminya atau dianya kuat atau tidak, gitu. Jadi tidak langsung cerai, bukan? Ya, tidak cerai, tidak langsung, atau nunggu iddah dan seterusnya, itu banyak pembicaraan itu. Itu Ustaz tentang masalah anak-anak Rasulullah SAW. Zainab nanti nikah, kemudian Ruqayyah nanti nikah sama anaknya Abu Talib, Abu Lahab, mohon maaf.
Utbah, kemudian Ummu Kulsum nikah dengan adiknya Utbah, Utaibah. Begitu Rasulullah berdakwah, Abu Lahab menyuruh Utbah dan Utaibah untuk menceraikan, akhirnya cerai, janda. Kemudian setelah hijrah, kemudian Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah. Setelah perang Badar, Ruqayyah meninggal. Maka antum lihat di perang Badar nama Utsman bin Affan tidak ada karena beliau minta izin kepada Rasulullah dan diizinkan oleh Rasulullah untuk merawat Ruqayyah. Pulang dari perang, Ruqayyah meninggal. Kemudian baru Rasul kemudian menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Setelah beberapa selang waktu, Ummu Kulsum meninggal. Kemudian kata Rasulullah, seandainya saya masih punya anak perempuan, akan saya nikahkan kamu dengan anak saya. Begitu. Silakan yang lain. Bismillah. Oh, bukan. Belum ada ya? Menyambung pertanyaan yang hari Sabtu kemarin, ya. Masih dengan pola pendidikan anak. Jadi ada yang bertanya, izin bertanya, banyaklah bercermin kepada diri sendiri. Ya. Anak cerminan orang tua. Betul. Kami tidak merasa pada saat seusia mereka bertingkah seperti mereka, gitu, bertingkah seperti anak mereka yang saat ini, gitu. Lalu apa lantas ini bagian dari ujian atau apa ya? Sedangkan sudah dicontohkan dengan hal-hal positif, sulit sekali merubah habit atau kebiasaan anak tersebut dengan contoh dengan handphone ataupun dengan hal-hal yang menjadi gandumnya anak-anak saat ini, gitu. Baik. Bagaimana tipsnya? Suara antum masuk ke sini nggak? Baik. Baik, pertanyaannya alhamdulillah. Jawabannya sebagai alasnya, ketika antum punya anak yang berprestasi, tapi antum tidak memberikan contoh dan tidak memberikan pendidikan, antum jangan bangga. Anak antum hafal Quran 30 juz, antum nggak pernah ngajarin, jangan bangga. Anak antum soleh, antum nggak pernah ajarkan, antum jangan bangga. Tapi sebalikannya, ketika antum sudah fokus dan sudah perhatian tinggi kepada anak antum, ya sudah doa, sudah memberikan contoh yang baik, kemudian sudah berusaha, tapi anak antum belum sesuai dengan yang seperti antum harapkan, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Maka ketika anak itu tidak sesuai, ya antum sudah contohkan kok anak saya seperti ini. Pertama, ya tidak selalu anak itu plek sama orang tuanya, sikapnya, ya. Tapi cara pola pikirnya bisa jadi sama. Ya karena memang dulu main dulu dengan main sekarang kan berbeda. Ya, tapi banyak kesamaan. Maka kalau antum sudah punya istri dan punya anak, antum sesekali duduk berdua. Ya. Tapi jangan membuat antum tengkar sama istri antum, duduk berdua terus anak antum ngapain gitu. Antum dialogkan, Mi, kalau kayak gitu tuh kayak abinya atau kayak uminya. Nah, antum nggak apa-apa itu. Anak kita misalnya marah, tuh lihat kalau marahnya kayak abinya kayaknya. Nah, nanti antum sebagai ayah jangan begitu. Ini berarti bikin masalah nih. Anak antum cara pakai baju misalnya. Ini kok kayak uminya persis ya. Nah, itu anak itu ya dia memang kan kita tahu dari kecil itu yang paling dicontohkan adalah orang tuanya. Begitu nanti 5 atau 6 tahun ya teman dan lingkungannya. Maka itu tadi yang pertama adalah ketika antum sudah memberikan contoh ke anak antum belum seperti yang antum harapkan, itu jangan putus asa. Ya, berarti antum diminta oleh Allah untuk lebih lagi memberikan contoh yang baik. Ya, lebih lagi. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah jangan putus asa. Baik, silakan langsung ya karena HP anak nggak tahu tadi anak taruh mana HP saya. Biasanya ada di WA itu tapi HP saya ketinggalan. Ya kalau masih ada silakan. Satu terakhir ya. Fadhol. Fadhol ini dulu ini. Siapa? Oke, izin bertanya, Ustaz. Fadhol Mas Mukum, ini nggak kelihatan ini. Apriansa. Fadhol Ustaz Apriansa. Jadi bagaimana cara memberi nasihat terbaik yang mana kita ketahui bahwasanya hidayah itu milik Allah dan meskipun bahkan kita sudah tahu kisahnya bagaimana Nabi Muhammad berdakwah pada umatnya menyeru kepada kebaikan, namun di keluarganya saja dengan hikmah yang begitu banyak tapi belum bisa memberikan hidayah kepada anggota keluarganya. Dan bagaimana tips terbaik itu kita memberi nasihat dengan cara hikmah, kemudian
dengan mendoakannya, tapi kita masih belum melihat dampak yang kita usahakan gitu kan. Jadi bagaimana memberi motivasi kepada diri kita untuk terus berupaya memberi nasihat, terus jangan lelah untuk mendoakan mereka atau saudara kita yang belum bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini gitu, Ustaz. Jadi cara terbaik untuk memberikan nasihat itu seperti apa, Ustaz? Baik. Yang pertama, antum belum bisa bahasa Arab ya? Baik, bisa bahasa Arab. Ini nanti antum download buku. Judulnya Adabul Mau'izah. Adab memberikan mau'izah, memberikan nasihat, dikarang oleh Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hamad. Orang Saudi, orang Riyadh. Ya, Adabul Mau'izah. Bahasanya mudah sekali. Bahasanya mudah, hanya sekitar 150-an halaman. Enggak banyak. Sekitar 150 halaman, antum baca 2-3 hari insya Allah selesai. Itu judulnya Adabul Mau'izah, karangan Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hamad. Itu mirip-mirip dengan buku ini, mirip-mirip. Kalau ini 40, kalau itu seingat saya 52. Itu antum lihat, itu banyak cara yang dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi nasihat itu tidak seperti membalikkan kedua tangan. Kenapa Rasulullah itu berhasil? Yang pertama, Rasulullah itu totalitas. Kemudian yang kedua itu beliau adalah memang sejak kecil nggak ada cacat. Kita ini cacat kita banyak. Maka itu harus beli lebih lagi. Kemudian yang ketiga, sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nasihat. Rasul dan para sahabat itu sudah melobi Umar bin Khattab itu sudah nggak kurang-kurang. Lobi-lobi bumi itu sudah. Akhirnya Rasulullah SAW melobi langit. Ya, melobi langit, beliau dengan berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam itu dengan Umar. Entah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab, dan kita tahu tahun 6 kenabian, 3 hari sesudah Hamzah, Umar bin Khattab masuk Islam, dan begitu Umar bin Khattab masuk Islam sangat luar biasa. Ya. Baik. Itu ya, jadi nasihatnya adalah seperti itu untuk anak. Pertama, antum baca buku itu. Kemudian yang kedua, jangan putus asa, ya, dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian. Baik, ini terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, terkait zuhudnya Umar radhiyallahu anhu, saya mendapatkan pernyataan Umar terkait surat Al-Muzammil 20. Beliau lebih suka mati dalam keadaan mencari rezeki daripada mati berjihad di jalan Allah, karena ayat tersebut mulakan dengan wa akharuna yadribuna fil ard. Bagaimana kita menarghib anak kita dengan zuhud atau dengan semangat bekerja? Dua-duanya. Dengan dua-duanya. Umar bin Khattab itu orang kaya, Ustaz. Jangan dikira Umar bin Khattab itu orang miskin. Umar bin Khattab itu sangat kaya raya. Terutama setelah perang Khaybar. Antum lihat nanti di bab wakaf. Setelah perang Khaybar itu Umar itu mendapatkan jatah kebun di Khaybar. Kata Umar, ya Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta rampasan sebanyak ini. Sebaiknya saya apakan? Kata beliau, wakafkan. Ya, wakafkan. Dan wakafkan itu bukan seperti wakaf kita. Wakafkan, nah, akhirnya diwakafkan. Wakafkan ya nanti hasilnya untuk beliau sama istri sama anak-anaknya. Antum jangan memahami wakaf itu untuk nggak boleh untuk dimanfaatin, nggak. Dan nanti akhirnya yang mengelola itu adalah siapa? Hafsah, anak beliau, yaitu istri Rasulullah SAW. Beliau sangat kaya, tapi kekayaannya itu sama sekali tidak menggiurkan beliau. Maka zuhud dan semangat bekerja ini Muslim yang kaya. Jangan dikira zuhud itu nggak kaya. Kalau orang miskin zuhud wajar. Ya, kenapa Anda cuma pakai motor zuhud, Ustaz? Memang punyanya motor aja. Mohon maaf, bukan menjelekkan, bukan. Tapi bagaimana antum kaya bisa zuhud? Kita ini sering mengambil contoh Abu Bakar. Nanti di lain waktu tolong dijadwal zuhudnya para sahabat yang kaya dan bagaimana mereka itu bisa kaya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu ngasih kita tips cara kaya, dan itu dipakai oleh orang-orang itu. Cuma diambil tipsnya, begitu mereka kaya, mereka
nggak infak, nggak sedekah, nggak wakaf. Jadilah kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Begitu kaya, udah lupa. Dan cara kayanya pun berbeda. Nah, nanti ada sekitar 4 atau 5 tips bagaimana para sahabat itu kaya. Ya, kaya. Baik, jadi bagaimana menarkib anak kita? Zuhud iya. Ya. Bagaimana mendidik anak zuhud nantilah insyaallah. Bagaimana kita menjadi yang kaya? Nanti insyaallah. Nanti usulkan ke Ustaz Fatur Rahman, kapan-kapan kita berbicara bagaimana kaya. Walaupun saya juga insyaallah kaya juga, kaya anak paling tidak saya insyaallah. Demikian yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.